Pada tahun 1910, Robert F. Broussard mengusulkan agar pemerintah mengimpor kuda Nil dari Afrika ke rawa-rawa Louisiana. Tujuannya untuk mengendalikan tanaman invasif eceng gondok yang menyumbat sungai dan rawa dan menjadikan kuda Nil sebagai sumber daging baru untuk mengatasi langkanya daging di Amerika. Kabarnya melepas kuda Nil ke rawa-rawa Louisiana pada awal 1900-an dibatalkan. Tetapi apakah benar-benar dibatalkan? Film ini mengisahkan ketegangan bertahan hidup dari serangan brutal seekor kuda Nil pembunuh yang mengamuk. Cerita dimulai di sebuah bar, tepatnya di New Orleans, di mana Sistine sedang berlibur bersama sahabatnya Hannah. Sistine yang sedang kalut karena menghadapi penyakit ibunya, mendapat telepon dari bosnya yang mengabarkan kalau ia dipecat tanpa bisa kakek Tim dan anaknya Sally bernama Mike, turis terakhir yang rada nyebelin bernama Dionne yang baru bercerai dengan suaminya. Ia berencana memotret buaya untuk ketiga anaknya. Mereka memulai perjalanan menuju rawa Louisiana dengan sangat bersemangat, tanpa tahu bahaya apa yang menanti mereka di sana. Tak lama, rombongan wisatawan tiba di Gator Joe, sebuah tempat persinggahan sebelum tur dimulai. Di saat yang sama, Dion diam-diam mengajak Rodrigo sang pemandu wisata berbicara empat mata. Ia menyelipkan uang tip sebesar $300 agar Rodrigo bersedia membawa perahu keluar dari jalur wisata resmi. Tujuannya hanya satu, memotret seekor buaya legendaris yang dijuluki Big Ben, darahan. Di sisi lain, Sistine dengan lincah memanjat batang pohon dan berhasil mengambil kotak perlengkapan darurat yang hanyut di air. Dengan peralatan seadanya, Sally bisa menghentikan pendarahan luka Rodrigo. Sally berkata bahwa luka itu sangat dalam. Tanpa penanganan di rumah sakit, infeksi bisa menyebar dengan cepat. Menurutnya, Rodrigo kemungkinan hanya memiliki waktu beberapa jam sebelum kondisinya menjadi kritis. Rodrigo langsung meminta maaf karena merasa semua kekacauan ini terjadi akibat dirinya yang nekat keluar dari jalur. Mike kemudian bertanya, sebenarnya hewan apa yang menyerangnya? Rodrigo menjawab kalau dia nggak sempat melihat dengan jelas. Yang dia tahu hewan itu sangat besar, berwarna abu-abu, menyeretnya ke dasar air, lalu menahannya di dalam mulutnya. Sistine lalu bertanya apakah masih ada radio di perahu. Rodrigo menjelaskan kalau radionya memang ada di bawah perahu, tapi kemungkinan besar sudah korslet karena terendam air. Untungnya masih ada alat pelacak GPS yang disimpan di dalam laci perahu. Alat itu akan menunjukkan lokasi terakhir perahu sebelum kembali ke pangkalan. Masalahnya Bos Joe mungkin baru sadar Rodrigo menghilang saat tempat itu tutup. Begitu Bos Joe menyadarinya, dia pasti tahu lokasi mereka. Artinya satu-satunya harapan sekarang adalah menunggu sampai tempat itu tutup pukul 7 malam. Mendengar itu, Hannah langsung panik. Kita nggak mungkin bertahan di sini selama 5 jam tanpa makanan dan air. Dion yang diam-diam menjadi penyebab semua kejadian ini juga mulai gelisah. Kita nggak bisa tetap di luar sini sampai gelap. Lakukan sesuatu. Rodrigo hanya terdiam. Kondisinya sudah terlalu parah. Lihat kejadian itu langsung histeris. Sistine menjerit karena harus kehilangan sahabatnya tepat di depan mata. Sally dan Mike juga terpukul setelah menyaksikan kakek Tim mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan mereka. Sementara itu, Rodrigo yang terbaring lemah tak bisa berbuat apa-apa. Dengan napas yang semakin berat, dia hanya menatap foto ketiga anaknya, tanpa tahu apakah dirinya masih punya kesempatan untuk pulang dan bertemu mereka lagi. Rodrigo teringat kalau masih ada tabung bahan bakar yang mengapung di sekitar perahu. Mike dan Sistine mencoba mengambilnya dan berhasil membawanya kembali. Seperti biasa, Dionne kembali memberi perintah. Menurutnya mereka harus membuat lingkaran api di sekeliling perahu agar kuda Nil menjauh, lalu menyuruh salah satu orang menyelam mengambil alat pelacak. Ucapan itu langsung memicu perdebatan. Sally kesal karena Dion hanya menyuruh orang lain mengambil resiko. Sementara dia sendiri cari aman, Rodrigo jelas sudah tidak sanggup menyelam. Sehingga pilihan yang tersisa hanya Mike atau Sistine. Tanpa banyak berpikir, Sistine menawarkan diri. Dia akan menyelam mengambil alat pelacak, sementara Mike bertugas menyalakan api dan berjaga di atas. Bahan bakar pun disiram mengelilingi perahu. Rodrigo menyerahkan pematiknya, dan dalam sekejap api berkobar membentuk lingkaran di sekitar mereka. Setelah berhasil masuk ke bawah perahu, nangis dalam pelukan Sistine.
Melihat keadaan semakin kacau, Bos Joe segera mengubah rencana. Mereka tidak bisa bertahan di atas perahu lagi. Sistine bertanya, apakah kuda Nil itu bisa dibius? Bos Joe menggeleng. Dia hanya membawa 2 peluru bius, dan efeknya paling hanya membuat hewan itu tertidur sebentar. Dia meminta Sistine tetap berlindung di atas pohon. Di sisi lain, Sally benar-benar kehilangan semangat hidup. Dalam satu malam, dia kehilangan ayah dan anak yang paling disayanginya. Dia memeluk sweater Mike sambil terus memanggil nama putranya. Perlahan Sally turun ke dalam air, berjalan menembus kabut sambil bernyanyi pelan seolah Mike masih bisa mendengarnya. Sistine hanya bisa memanggilnya. Tidak ada seorang pun yang berani mengejar. Nggak punya pilihan lain. Mereka bertiga mendayung pelan menuju bangunan terbengkalai itu untuk berlindung. Begitu masuk ke dalam, Sistine langsung menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tempat itu ternyata bekas peternakan kuda Nil, persis seperti cerita Bos Joe sebelumnya saat di Gator Joe. Berarti cerita tentang peternakan kuda Nil itu memang bukan sekadar legenda. Kalau dihitung dari usianya, kemungkinan besar kuda Nil yang mengejar mereka sekarang adalah keturunan generasi ketiga dari hewan-hewan yang dulu dipelihara di tempat itu. Setelah peternakan ditinggalkan, mereka berkembang sendiri dan menguasai seluruh rawa selama puluhan bahkan ratusan tahun. Sistine mengusulkan agar mereka mencari apapun yang bisa membantu bertahan hidup, terutama benda yang bisa dibakar untuk mengusir kuda Nil. Saat menyusuri bangunan tua itu, Dione menemukan sebuah buku catatan tahun 1000. Langsung paham. Dulu mereka pasti berharap daging kuda Nil bisa dijual seperti daging sapi, tapi ternyata gagal total. Mereka pun kembali mencari ke ruangan lain. Di luar bangunan, ukurannya begitu besar hingga mudah dibayangkan kalau dulu tempat itu dipenuhi puluhan kuda Nil yang sengaja diternakan. Semua orang pasti mengira seluruh hewan di tempat itu sudah lama mati. Padahal kenyataan diri. Hati Sistine langsung tergerak ingin menolongnya. Namun belum sempat dia mendekat, suara geraman keras menggema dari balik kabut. Induk kuda Nil raksasa muncul dan langsung berlari ke arah Sistine. Sistine langsung berbalik dan berlari sekencang mungkin menuju bangunan. Bos Joe mencoba menghentikan dengan peluru bius terakhir yang dimilikinya. Mereka kembali masuk ke dalam bangunan sambil mencari minyak atau apapun yang bisa dijadikan senjata. Di sisi lain, Dione menemukan sebuah pintu menuju lorong bawah tanah yang ternyata mengarah ke jalan keluar rawa. Pada saat yang hampir bersamaan, Sistine menemukan sebuah jerigen besar berisi minyak yang masih utuh. Harapan mereka kembali muncul. Mereka sepakat menggulingkan jerigen itu. Sistine akan menyalakan api, sementara Bos Joe mengawal Dione menuju tempat yang lebih aman. Namun baru beberapa langkah, kuda Nil raksasa itu kembali menerobos masuk. Bos Joe langsung, Dion justru menutup pintu rapat-rapat tanpa menunggu Bos Joe. Tak lama kemudian, pintu mulai terdorong kuat membuat kayunya hampir hancur. Sistine sadar mereka nggak bisa terus bersama. Mereka akhirnya berpencar agar perhatian kuda Nil terbagi. Dion pergi melompat turun dari pintu darurat menuju keluar karena panik ia langsung terjatuh. Suara retakan keras terdengar saat kakinya patah. Di sisi lain, Sistine mulai terpojok. Dia berusaha menyalakan api. Saat api mulai payah, Sistine membantu Dione berdiri dan berjalan keluar. Menurut Sistine, tempat paling aman adalah tetap bertahan di atas kandang besi sambil menunggu bantuan datang. Namun Dione tetap keras kepala. Dia memaksa kembali ke perahu karena yakin itu satu-satunya jalan keluar. Melihat Dione tidak mau mendengar, Sistine akhirnya membiarkannya pergi sementara dia memilih tetap tinggal. Beberapa detik kemudian, terdengar suara jeritan yang memecah kesunyian rawa. Seekor kuda Nil tiba-tiba muncul dan menghimpit tubuh Dion ke pagar besi hingga dia tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, semuanya berakhir. Kini Sistine tinggal sendirian. Di tengah ketakutan itu, dia mulai menyadari sesuatu. Kuda Nil itu sebenarnya tidak menyerang tanpa alasan. Selama ini hewan itu terus mengejar mereka karena berusaha melindungi anaknya yang terjebak di bawah pagar. Sistine pun mengambil keputusan yang sangat berani. Dengan pisau pemberian kakek Tim, dia memotong akar dan tanaman rambat yang membelit pagar besi. Setelah itu, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat pagar tersebut. Kemudian, bayi kuda Nil itu akhirnya berhasil bebas. Begitu anaknya berlari menghampiri sang induk, kuda Nil raksasa itu berhenti menyerang. Perlahan membawa anak bukan karena mengalahkan monster tersebut, tetapi karena dia berhasil memahami alasan dibalik amukan seekor induk yang hanya ingin melindungi anaknya. Tamat!